Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Di video kali ini kita nggak akan ngebahas seputar Kamen Rider ataupun Super Sentai ataupun kita main game ya. Tapi di sini kita akan berbicara mengenai real life, kehidupan ya. Kehidupan di dunia nyata yang sebenarnya masih terkait juga dengan Super Sentai gitu ya. Cuman ini bukan masalah di universe Super Sentai-nya ya, melainkan ini di dunia nyata, di dunia kita yang masih ada hubungannya dengan Super Sentai, yaitu mengenai aktris dari Gojo Unicorn atau Ichikawa Sumino yang diperankan oleh Maya Imamori. Ya, jadi di video ini admin di sini akan memberikan sebuah pendapat, sebuah curahan hati, sebuah sudut pandang gitu ya tentang masalah yang terjadi kepada Maya Imamori saat ini, yang dimana kita tahu bahwasanya dia telah berhenti atau dipecat dari agensinya dan juga Toei karena masalah mengenai minum minuman alkohol di saat umurnya belum 20 tahun. Yang dimana peraturan di Jepang sendiri memang untuk minuman alkohol ini itu legalnya, bolehnya itu adalah di umur 20 tahun. Begitu. Sebelum admin memberikan pendapat mengenai masalah ini, kita mengenal terlebih dahulu lah. Mungkin banyak orang yang mungkin belum tahu mengenai Maya Imamori ini ya. Jadi Maya Imamori itu adalah seorang model grafur dan aktris Jepang yang lahir pada tanggal 26 Maret tahun 2006. Ia pertama kali dilirik sebagai TikToker sebelum beralih ke industri hiburan arus utama. Imamori lahir di prefektur Miyazaki pada tanggal 26 Maret tahun 2006. Dia memiliki satu kakak perempuan dan merupakan keturunan campuran Filipina. Dia mulai mengunggah video di TikTok saat masih SMP dan ditemukan pada Oktober tahun 2022 dan menandatangani kontrak dengan agensi lamanya yaitu Seiju. Dia membuat debut grafurnya pada 27 Maret tahun berikutnya di majalah Weekly Playboy terbitan Shueisha dan mendapat perhatian sebagai bintang baru Miyazaki. Pada bulan Mei 2023, ia berhasil masuk ke dalam 16 finalis teratas kontes Miss Magazine 2023 Kodansha dari total 3.204 kontestan. Pada tanggal 29 Agustus, diumumkan bahwa ia telah terpilih sebagai pemenang Grand Prix Miss Magazine 2023 dan muncul di sampul dan di foto utama majalah Weekly Young edisi 4 September. Buku pada pertamanya, Love Begins, dirilis pada tanggal 28 Agustus tahun 2024. Dalam seri Super Sentai ke-49, Number One Sentai Gojuger yang ditayangkan pada tanggal 16 Februari 2025, Imamori memerankan peran Sumino Ichikawa atau Gojo Unicorn atau alias Black Ranger wanita pertama di series Super Sentai ya. Namun, ia kehilangan peran dan kontraknya dengan agensinya pada tanggal 8 November 2025 yang at least itu adalah 2 hari lalu ya, setelah ia diduga tertangkap minum di bawah umur. Karena usia minimum legal minum di Jepang adalah 20 tahun. Imamori telah memposting permintaan maaf di akun Instagram pribadinya terkait laporan tersebut. Ya, itu dia ya, mengenai sedikit biografinya dan juga perjalanannya di dunia entertain, yang tentunya ini sangat disayangkan dan juga disesalkan tentunya ya, melihat kejadian seperti ini yang dimana harus sampai pemecatan juga gitu. Cuman ya tentunya seperti yang kita udah tahu juga, ini udah rame banget di X lah, terus juga di TikTok lah, di Facebook lah, di Instagram lah, semuanya kayak ngebahas mengenai Maya ini. Karena sebelumnya Maya juga ini udah rame selain kasus yang sekarang ini ya. Karena 2 bulan lalu dia juga sempat mendapat rumor atau sudah dikenakan isu oleh masyarakat, oleh media mengenai perselingkuhannya dengan sweet aktor dari Goju World ya. Terus juga karena masalah itu, orang-orang di Jepang itu menghujat Maya di media sosial. Tentunya ini kan seperti yang kita tahu ya, Maya itu tahun ini adalah berusia 19 tahun begitu. Umur-umur segitu tentunya lagi rentan. Umur-umur segitu lagi kuat gak kuat,
masih apa ya namanya, masih apa ya, mau menuju ke dewasa gitu ya, masih dalam pertumbuhan lah. Jadi mentalnya pun pasti masih belum terbentuk secara sepenuhnya gitu. Jadi mungkin begitu dapat hujatan-hujatan tersebut tentunya pasti stres. Satu stres, sakit hati, dan apapun itu pasti dirasain sama dia gitu. Nah, tentunya karena rumor itu banyak banget, dari mulai awal rumor itulah terpecah lagi menjadi beberapa dugaan-dugaan lain oleh masyarakat di sana. Dari mulai selingkuh sama pemain bola lah si Maya ini, terus juga kayak sampai ada yang didoxing video couple dia sama mantan pacarnya waktu dulu pas masih SMP kalau nggak salah ya. Terus juga ada rumor juga yang mengatakan bahwasanya aktor dari Shin Kenred mau comeback nih di Go Jujer, tapi gagal gara-gara ada kasus ini. Nah tentunya itu pun belum tentu satu hal kebenaran ya, belum tentu itu benar atau salah gitu. Cuman ya kita pun belum tahu apakah isu selingkuh ini apakah betul ataukah salah gitu, karena sejatinya kita belum punya klarifikasi, belum punya bukti yang memberikan ini salah, ini benar. Tapi kayak beberapa orang yang udah memberikan suaranya mengenai bahwasanya isu perselingkuhan itu tidak benar begitu. Cuman kan namanya media ya, kalau media itu kita tahu media itu bisa bermata dua, bisa naikkan juga, kalau lagi naik ditaikin terus media itu. Tapi kalau seandainya lagi jatuh ya dijatuhin terus gitu, digoreng-goreng terus sama media itu kan. Seperti itu jahatnya media itu, kayak gitu ya, seperti pisau bermata dua, bisa buat baik, bisa juga buat membunuh kita sendiri gitu, untuk mematikan karir sendiri juga, bisanya begitu. Terus juga Maya ini sempat batal ikut fashion show Rakuten Girl Awards gara-gara isu atau rumor perselingkuhan tersebut ya. Terus juga batal ikut for meet and greet film bioskop di mana dia ya jadi pemeran utama ceweknya. Terus juga dihujat parah lagi gara-gara dicap sebagai cewek yang bikin Super Sentai tamat ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya Super Sentai ini kemarin menggemparkan juga yang katanya Super Sentai setelah Go Jujer itu tidak akan ada, alias tamat cuman sampai di Go Jujer. Banyak yang berspekulasi di internet dan lain-lainnya yang bilang bahwasanya ini pasti nih gara-gara pada ini gara-gara masalah si Maya ini gitu. Itu sebenarnya beberapa orang aja sih, mungkin kayak orang-orang yang waras, orang-orang yang literasinya masih bagus. Tentunya mereka pasti tahu bahwasanya kalaupun Super Sentai akan tamat, pasti penyebabnya bukan masalah si Maya ini gitu. Dan selanjutnya lagi yang terbaru sekarang yaitu kasus minum minuman beralkohol yang nyatanya itu ilegal ya. Di Jepang sendiri legalnya itu di umur 20 tahun, sedangkan Maya tahun ini adalah umur 19 tahun. Ya tentunya ya mengenai masalah ini mungkin ya kalau dilihat dari sudut pandang admin ini, bisa jadi Maya ini tuh setelah mendapat semua masalah tadi gitu kan, tentunya pasti stres gitu, yakin pasti stres, juga kayak mungkin menutup diri, terus juga kayak mau ngapa-ngapain pasti kayak bakal inilah bimbang gitu. Apalagi umur segitu lagi labil-labilnya, lagi belum mateng, masih kayak belum mateng banget lah ya gitu. Terus juga pikirannya pun pasti umur-umur segitu tuh masih jangka pendek lah, belum mikirin kesananya ke depannya bakal gimana gitu. Umur-umur segitu tuh masih kayak mikirin sekarang ini, gak mikirin ke depannya bakal gini, harus gini, enggak akan kayak gitu. Dan menurut admin mungkin bisa jadi masalah alkohol ini adalah tadinya mungkin Maya ini mau menjadikan pelarian lah, mau stres nih gitu. Mungkin dia tadinya ingin meredakan masalah dunianya gitu. Dia ingin kayak minum, tapi ternyata dia nggak sadar, dia nggak tahu bahwasanya ternyata itu bukan memperbaiki, malah memperburuk keadaan. Itulah
Namanya anak-anak umur segitu lagi labil-labilnya, gak bisa mikir jernih, gak bisa berpikir ke depannya bakal gimana, jadinya seperti ini gitu. Kita juga nggak menyalahkan Maya juga enggak, tapi ternyata begitu pun dibilang betul juga nggak betul gitu ya. Jadi kayak serba salah lah dia inilah ya. Mau didiamin doang ya stres juga dia pasti, terus juga kalau dilampiasin juga ya malah kayak gini, jadi bumerang juga buat dia sendiri gitu. Ini tentunya satu hal yang sangat disayangkan lah bagi kita para fansnya Super Sentai begitu. Terus juga tentunya pasti kecewa lah. Kecewa dalam artian bukan berarti kayak kita menyalahkan Maya ya, tapi kita kecewa karena kenapa harus begini, kok begini gitu. Dan yang selanjutnya adalah masalah agensinya ya, yang dimana kita tahu bahwasanya Maya ini masuk ke dalam sebuah agensi yang gak perlu kita sebut nama agensinya apa, yang tentunya kalau kalian penasaran ya kalian bisa cari aja di Google gitu ya. Mengenai agensinya ini yang bisa dibilang kayak ada yang aneh lah, karena sejatinya agensi itu kan menaungi artis kan. Jadi artis masuk ke agensi itu berarti sepenuhnya kebutuhannya secara pekerjaan, secara profesional semuanya ditangani oleh agensi begitu. Kebutuhan apapun termasuk kontrak kerja. Tentunya kalau ada yang mau nawarin kerja ke Maya, mau suruh ikut film, tentunya kan menghubungi ke agensi, bukan ke Mayanya pribadi tapi ke agensinya gitu. Jadi agensi ini tuh tugasnya selain menaungi, melindungi, terus juga kayak membimbing, mempromosikan, mengiklankan gitu. Terus juga kayak membimbing, terus juga membentuk bagaimana caranya si artis ini gede gitu. Begitu, karena agensi itu tugasnya seperti itu. Karena kalau artisnya gede tentunya kan menguntungkan juga ke agensinya itu, jadi sama-sama diuntungkan di sana. Cuman yang kita tahu sekarang ini agensinya kok nggak kayak gitu nih. Pas kemarin kasus perselingkuhan itu, isu perselingkuhan itu, agensinya nggak ada klarifikasi atau memberikan tanggapan atau memberikan kayak statement mengenai artisnya ini yang sedang terjerat masalah ini gitu. Kan sejatinya kalau agensi punya artis terus juga dia punya masalah, tentunya minimal ya kayak bilang klarifikasi apalah gitu, misalkan kayak kami akan mengajak ngobrol pihak terkait misalkan kayak gitu. Tapi justru kayak ini kok ngebela pun enggak gitu ya, kayak ini agensi beneran menaungi artisnya atau gimana sih hubungannya dengan artisnya tuh gimana gitu, itu patut dipertanyakan juga gitu. Nah mungkin karena emang tekanan juga si Maya ini gak dapat lindungan dari agensi, gak dapat arahan mungkin dari agensi atau gimana, tentunya jadinya mungkin dia hilang arah si Maya ini ya. Dan akhirnya ya seperti sekarang ini malah justru dipecat, dari agensinya juga dipecat, dari Toei-nya dipecat. Dan ya jadi kayak sekarang gitu, bingung juga. Terus juga kayak sekarang Maya menutup dirinya, akun TikToknya di private, akun IG-nya kosong, cuman punya satu postingan, itu pun postingannya udah diarsip sama dia. Dan tentunya kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, nggak bisa melihat Maya sekarang gimana keadaannya atau gimana gitu. Mungkin ya dia juga perlu waktu untuk mengurung diri lah. Terus juga ya mungkin dia ingin menyendiri dulu. Dan tentunya pasti mental sih yang pasti ya, karena hujatan di Jepang itu kayak Indonesia lah, tau lah ya. Indonesia kalau udah ngehujat tuh hujat gitu kayak gitu. Jepang juga kayak gitu. Jepang pun mungkin bahkan lebih parah daripada Indonesia untuk kalau masalah hujat menghujat ya begitu. Tentunya pasti mental sih yang paling kenanya itu Maya tuh di mental mungkin ya. Dia nggak dapat perlindungan sampai pada akhirnya ya sekarang kayak begini gitu, sampai dipecat juga. Wah pastinya makin berat ini masalah Maya gitu. Ya tentunya kita sebagai fansnya, sebagai kalian semua yang jadi fansnya Maya dan juga fansnya Super Sentai, ya kita cuma bisa mendoakan lah mengenai Maya ini. Ya mudah-mudahan sih dia gak berhenti jadi artis gitu, terus juga dia bisa main film lagi, atau image-nya mudah-mudahan bisa jadi baik lagi gitu di sana. Dan
ya kita kalau nggak di Tokusatsu, maksudnya nggak di Super Sentai ataupun di Kamen Rider, ya mudah-mudahan bisa comeback di Ultraman gitu kan. Ya itu dia ya teman-teman ya mengenai pendapat admin sendiri, yang dimana tentunya kesimpulannya adalah Maya ini pasti lagi labil. Namanya juga anak-anak umuran segitu, belum dewasa banget, baru umur 19, pemikirannya masih jangka pendek, belum bisa jangka panjang, darah muda lah kalau kata Pak Haji Roma lah ya. Terus yang kedua adalah masalah agensinya, yang seharusnya agensi ini melindungi ataupun memberikan arahan kepada Maya, ataupun tentunya memberikan jalan keluar, harusnya seperti itu kan. Kalau namanya agensi memang seharusnya memberikan arahan, bimbingan, dan juga perlindungan kepada artis-artisnya begitu. Ya itu aja lah mengenai pendapat dari admin ya. Ini juga cuman pendapat orang awam, dan tentunya kita nggak tahu masalah yang sebenarnya kayak gimana, karena pasti Maya sendirilah yang tahu masalahnya sendiri ya. Terus juga mengenai melihat berita-berita di media, tentunya itu kan pasti kadang ada yang dilebih-lebihkan, ada yang digoreng-goreng terus lah, intinya kayak begitu. Jadi sejatinya kalau kita nggak melihat sendiri, jangan terlalu percaya lah, jangan terlalu makan mentah-mentah. Sampai ya admin sendiri pun nggak percaya gitu. Pas awal-awal isu perselingkuhan itu admin no comment masalah itu, cuman ya sekarang karena emang udah ada official statementnya dari Toei, terus juga dari agensinya juga, ya ini baru bisa bicara, baru bisa speak up mengenai masalah ini begitu. Oke, jadi kita harus mendukung apapun keputusannya Maya nanti, apapun kayak jalan yang akan dia tempuh selanjutnya gimana, ya tentunya kita harus dukung aja gitu. Oke, thank you teman-teman yang udah mendengarkan curahan hati ataupun kayak pendapat dari admin sendiri mengenai masalah ini ya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.